Mari kita berhenti berpura-pura. Kebanyakan dari kita takut pada uang. Kita takut tidak punya cukup uang. Dan kita takut saat memilikinya pun uang akan pergi. Ketakutan adalah frekuensi terendah manusia. Dalam kesadaran Yesus, kita diajarkan bahwa ketakutan tidak ada dalam kasih. Jika uang adalah energi, maka ketakutan adalah penghambat yang paling kuat. Uang tidak bekerja untuk kita atau pada kita. Uang bekerja melalui kita. Uang mencerminkan otoritas spiritual yang kita miliki. Yesus tidak pernah terburu-buru atau cemas tentang kebutuhan fisik. Kenapa? Karena dia tahu identitasnya. Hari ini, kita belajar untuk melepas identitas hamba uang dan menjadi tuan atas uang. Ada satu hukum yang tidak bisa dibantah, berilah, maka kamu akan diberi. Ini bukan sekadar nasihat moral. Ini adalah hukum fisika kuantum. Bayangkan sebuah gelas yang penuh dengan air keruh. Jika kita tidak membuang airnya, air jernih baru tidak akan bisa masuk. Banyak dari kita menggenggam uang kita dengan tangan gemetar. Karena kita percaya pada kekurangan. Dalam kesadaran tinggi, kita tahu bahwa sumber air itu adalah samudra. Bukan hanya apa yang ada di dalam gelas kita. Uang bekerja secara detail melalui emosi saat kita melepaskannya. Saat kita membayar sekolah anak, saat kita membayar karyawan, atau saat kita bersedekah, apakah kita melakukannya dengan perasaan kehilangan atau perasaan memberkati? Perasaan itu tanda tangan energi yang menentukan berapa banyak yang akan kembali kepada kita. Mengapa kita bekerja sangat keras, tapi tetap kekurangan? Jawabannya ada di bawah sadar, rasa tidak layak. Mungkin kita merasa jadi kaya itu berdosa. Mungkin kita merasa tidak pantas memiliki lebih dari orang tua kita. Ini adalah belenggu. Kesadaran Yesus adalah kesadaran akan anak raja. Anak raja tidak meminta-minta, dia melayani dengan penuh tanggung jawab. Mari kita bicara lebih detail. Mengapa uang lari di saat kita membutuhkannya, dan uang datang kepada mereka yang tidak membutuhkannya? Karena uang adalah energi yang cerdas. Secara emosional saat kita merasa butuh banget, kita mengirim sinyal, aku tidak punya uang. Alam semesta merespons frekuensi tidak punya itu dengan memberikan kita lebih banyak kondisi tidak punya. Yesus berkata, barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Ini adalah kode rahasia uang. Jika kita mampu merasakan kekayaan secara emosional saat ini juga, uang secara fisik tidak punya pilihan lain selain bermanifestasi dalam hidup kita untuk menyelaraskan dengan perasaan kita. Uang secara utuh mendekat saat kita merasa layak memegangnya, bukan untuk pamer, tapi untuk menjadi saluran berkat. Jika kita sebuah pipa, semakin besar pipa, semakin banyak air yang bisa mengalir. Pertanyaannya, seberapa besar diameter jiwa kita untuk menampung berkat? Uang sangat menyukai ketenangan. Uang menjauh dari kepanikan.
Ingatlah saat Yesus tidur di buritan kapal saat badai mengamuk. Para murid panik karena mereka hanya melihat ombak. Yesus tetap tenang karena dia tahu siapa yang memegang kendali. Dalam dunia finansial, ombak itu bisa berupa inflasi, tagihan yang menumpuk, atau bisnis yang sepi. Jika emosi kita ikut tenggelam bersama ombak, uang akan menjauh. Tapi jika kita berdiri dalam otoritas, berkata kepada badai kita, "Diam, tenanglah," maka keadaan akan tunduk. Uang bekerja atas kita secara detail. Ketika kita mampu tetap bersyukur saat saldo yang kosong sama besarnya dengan saat saldo miliaran, itulah ujian karakter yang sebenarnya. Mulai detik ini, ubah narasi kita. Jangan lagi katakan, "Aku tidak mampu." Katakan, "Aku bisa memampukan diri melalui sumber daya yang tak terbatas." Jadilah seperti Yesus yang melihat ribuan orang lapar, dia tidak panik, melainkan mulai memecah-mecah apa yang ada di tangannya. Mulailah bergerak dari apa yang ada pada kita sekarang. Gunakan bakat, gunakan waktu, gunakan cinta kita. Uang hanyalah akibat, penyebabnya adalah kualitas keberadaan kita. Kita bukan sedang mencari uang. Kita sedang mengundang uang untuk datang dan melayani tujuan mulia kita di bumi ini. Jadilah terang dan biarkan kelimpahan mengejar kita. Terima kasih telah berjalan bersama. Jika video ini menyentuh jiwamu, klik subscribe, like, dan tinggalkan kesaksianmu agar dapat mengalir kepada orang lain yang juga sedang mencari jalan pulang menuju kelimpahan. Sampai kita bertemu lagi dalam kesadaran yang lebih tinggi. Tetaplah tenang, tetaplah melayani, dan tetaplah dalam kasih. Selamat datang di kehidupan baru kita. Tuhan memberkati.